Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد بسخل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Ta'lim Masjid Imam Nawawi yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita masih seputar pembahasan tentang ahkamul janaiz, hukum-hukum pengurusan jenazah. Pada kesempatan yang lalu kita membawakan hadis Barra bin Azib radhiyallahu an, yang dimana Rasulullah SAW menceritakan tentang prosesi kematian seorang muslim. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas apa yang ada di dalam kitab Barra bin Azib radhiyallahu anhu tersebut, yaitu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di alam barzah atau di alam kubur. Sekedar mengingatkan apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu dari prosesi kematian seorang muslim. Yang pertama, sebelum seorang muslim meninggal dunia, malaikat dengan jumlah yang banyak turun ke muka bumi ini, membawa kain kafan dan wangi-wangian yang datangnya dari surga, untuk menyaksikan prosesi kematian seorang muslim. Malaikat yang datang digambarkan wajah putih bersih dan disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis Abu Hurairah, malaikat rahmat. Artinya malaikat yang sifatnya tersebut membawakan kebaikan untuk orang muslim yang mau wafat atau mangkat tadi. Kemudian mereka duduk, jumlah mereka maddal basar, sejauh mata memandang. Kemudian yang kedua, terjadilah sakaratul maut, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu, barulah pencabutan nyawa dengan turunnya malaikat maut yang berada di posisi sebelah kepala dari mayit muslim. Kemudian malaikat maut ini membisikkan kepada mayit muslim atau orang yang akan meninggal dunia, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin. Keluarlah dari tubuh ini untuk menuju ampunan Allahu Jalla wa Ala dan untuk mendapatkan ridhonya Allahu Jalla Jalaluh. Dan proses kematian seorang mukmin digambarkan oleh Nabi sangat mudah sekali.
Bahkan disebutkan oleh beliau gambarannya, saking mudahnya dan gampangnya proses pencabutan nyawa seorang muslim, itu seperti kita menuangkan air dari teko ke gelas. Kemudian peristiwa yang selanjutnya ya, yang keempat, ketika ruh orang mukmin tersebut keluar dari tubuh seorang muslim, ya, dalam kondisi memuji Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina bi kulli khairin. Sesungguhnya seorang mukmin selalu ada di dalam kebaikan pada setiap keadaan, ala kulli halin. Innal mu'mina bi kulli khairin ala kulli halin. Inna nafsahu takhruju min baini janbaihi wa huwa yahmudallaha azza wa jalla. Sesungguhnya ruhnya orang mukmin ketika keluar dari tubuhnya itu sambil memuji Allah Jalla wa ala, mengucapkan tahmid, alhamdulillah atau pujian kepada Allah Jalla wa ala. Kemudian ketika ruh orang mukmin tersebut lepas dari tubuhnya atau keluar dari tubuhnya, malaikat-malaikat yang bertugas di antara bumi dan langit dan malaikat-malaikat yang bertugas di langit itu langsung bersalawat kepada ruhnya orang mukmin tersebut. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ya Barra bin Azib radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin bainas samai wal ard wa kullu malakin fis sama'. Kemudian wa futihat lahu abwabus sama, laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah ay yu'raju bi ruhihi min kibalihim. Malaikat-malaikat yang bertugas di antara bumi dan langit dan malaikat yang bertugas di langit bersalawat kepada ruh orang mukmin tadi. Maksud salawatnya malaikat kepada ruhnya orang mukmin tadi, maksudnya para malaikat itu berdoa kepada Allah Jalla wa ala agar ruh tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla wa ala, diberikan rahmat dan kasih sayang Allah Jalla Jalaluh. Kemudian selanjutnya ketika ruhnya orang mukmin tersebut ya keluar dari tubuhnya, peristiwa yang keenam, wa futihat lahu abwabus sama, laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah ay yu'raju bi ruhi min kibalihim. Seketika pintu-pintu langit terbuka. Tidaklah pintu langit tersebut dijaga oleh malaikat, kecuali malaikat penjaga-penjaga pintu langit tersebut berdoa kepada Allah Jalla wa ala agar ruh itu ketika masuk ke langit melewati mereka. Subhanallah. Ini peristiwa yang keenam. Kemudian peristiwa yang ketujuh, ketika ruh orang mukmin tersebut keluar dari tubuhnya, wangi semerbak yang didapatkan. Sampai Rasulullah mengatakan, wa yakhruju minha ka'ati binafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Keluarnya ruh orang mukmin tersebut wangi yang sangat luar biasa, sebagaimana wanginya minyak kasturi yang didapatkan di permukaan bumi ini. Kemudian peristiwa yang selanjutnya yang kedelapan, jika orang mukmin yang meninggal dunia, salah satu tanda dari 18 tanda husnul khatimah, maka didapatkan ketika ruh itu baru keluar dari tubuhnya, jidatnya dan dahinya orang mukmin dalam kondisi berpeluh atau berkeringat. Dan itu menunjukkan bahwasanya orang mukmin yang meninggal dunia tersebut dalam kondisi husnul khatimah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Buraidah bin Husayb atau Husayb al-Aslami radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mautal mu'min bi araqi jabini." Sesungguhnya matinya seorang mukmin itu ditandai dengan adanya keringat di jidatnya atau di dahinya. Kemudian setelah itu ruh orang mukmin, ya, peristiwa yang ke-9, ditangkap oleh malaikat maut. Baru sekejap mata malaikat maut, ya, menangkap ruhnya orang mukmin. Malaikat dengan jumlah yang banyak yang digambarkan oleh Nabi SAW, malaikat rahmat yang membawa kain kafan dan wangi-wangian yang datang dari surga, mengambil ruh orang mukmin tadi dari tangannya malaikat maut. Kemudian diletakkanlah ruh orang mukmin tadi di kain kafan yang mereka bawa dari jannah, dari surga. Kemudian peristiwa yang ke-10, ruh itu dibawa ke langit. Makanya didapatkan orang mukmin yang ketika hidup di dunia bisa melihat, maka dipastikan, ya, matanya ini mengarah ke atas atau melihat ke atas, melihat ruhnya yang dibawa oleh malaikat-malaikat dengan jumlah yang banyak tadi untuk menuju langit. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar." Sesungguhnya ruh ketika dicabut, kedua mata ini mengikuti ruh yang dibawa ke atas. Kemudian selanjutnya, ketika yang ke-11, ya, ketika para malaikat membawa ruhnya orang mukmin ke langit, mereka melewati para malaikat yang bertugas di antara bumi dan langit. Dan malaikat itu mencium semerbak wangi yang keluar dari ruh orang mukmin tersebut. Kemudian malaikat-malaikat itu bertanya kepada malaikat yang membawa ruh orang mukmin ke langit, "Ma hadha ruh at-tayyib?" Ruhnya siapa ini? Fayaqulun fulan ibnu fulan. Ini ruhnya si fulan bin fulan atau fulanah binti fulan. Kemudian mereka memuji ruhnya orang mukmin tersebut, percis seperti pujian-pujian kita kepada seseorang ketika hidup di dunia ini. Kemudian sampailah ke langit. Dan peristiwa yang ke-12, penjaga pintu langit, ya, bersikap welcome, menyambut ruhnya orang mukmin tersebut dengan penuh kebahagiaan. Dibukakanlah pintu langit yang pertama oleh malaikat penjaga langit pertama atau penjaga pintu langit dunia ini. Kemudian ketika sudah masuk, penjaga pintu langit yang pertama ini ikut serta mengantarkan ruhnya orang mukmin untuk menuju langit yang kedua. Kemudian penjaga pintu langit yang kedua ikut serta mengantarkan ruhnya orang mukmin untuk menuju langit yang ketiga. Kemudian penjaga pintu langit yang ketiga, ya, ikut serta untuk mengantarkan ruhnya orang mukmin ke langit yang keempat. Dan seterusnya sampai langit yang ketujuh. Dan subhanallah, peristiwa yang ke-13 sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ruh orang mukmin tadi berjumpa dengan ruh orang-orang mukmin yang lebih duluan meninggal dunia. Bisa jadi kakek kita, bisa jadi nenek kita, bisa jadi, ya, abah dan umi kita, bisa jadi saudara kita, bisa jadi teman-teman dekat kita ketika hidup di dunia ini yang kebetulan dia lebih duluan meninggal dunianya ketimbang kita. Jadi pertemuan itu ada di mana? Di langit. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib pada nomor hadis 3559. Naam. Kemudian peristiwa yang ke-14. Allah Jalla wa Ala berkata kepada para malaikatnya yang membawa ruhnya orang mukmin masuk ke langit, "Uktubu kitaba abdi fi illiyin." Tolong kalian catat, ya,
hambaku ini di dalam kitab Illiyin. Catatannya dia, kebaikannya dia dicatat di dalam kitab apa? Illiyin. Kitab Illiyin ini kitab yang berada di atas langit yang ketujuh. Isinya adalah orang-orang yang saleh dan salehah. Orang-orang yang baik. Sedangkan orang-orang yang jahat, orang kafir, orang fasik, itu tercatatnya di kitab apa? Sijin, yang berada di bawah bumi yang ketujuh. Naam. Kemudian peristiwa yang selanjutnya, yang ke-16 atau yang ke-15 ya. Allah Jalla wa'ala memerintahkan malaikat yang membawa ruhnya orang mukmin tadi ke langit untuk mengembalikan ruh tersebut ke bumi, tepatnya ke fisik ruhnya orang mukmin atau ke fisiknya orang mukmin yang baru meninggal dunia. Subhanallah, dikembalikan lagi. Diantarkan ruhnya orang mukmin untuk bersatu lagi dengan tubuhnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ya, hadis Bara bin Azib, yang dimana Allah Jalla wa'ala berfirman, a'iduhu ilal ardi, fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum, wa fiha u'iduhum, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Tolong wahai malaikatku, kembalikan ruhnya orang mukmin tersebut ke bumi. Sesungguhnya aku berjanji kepada manusia, ya aku menciptakannya dari bumi, dan aku kembalikan dia ke bumi, dan aku keluarkan dia dari bumi lagi. Fayuraddu ilal ardi, tu'adu wa tu'adu ruhu fi jasadihi. Malaikat-malaikat tadi kemudian mengantarkan ruh orang mukmin ke bumi lagi, dan dikembalikan ruhnya orang mukmin ke jasadnya lagi. Subhanallah. Naam. Kemudian ketika ruhnya orang mukmin ya sudah dikembalikan ke jasadnya, maka mulailah peristiwa-peristiwa yang ada di alam barzah atau di alam kubur. Yang pertama, ketika ruhnya orang mukmin sudah dikembalikan, yang didapatkan oleh orang mukmin tersebut himpitan kuburan. Setiap kita ini mendapatkan himpitan kuburan. Siapapun dia, hatta orang saleh sekalipun. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lil qabri daghtatan. Sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan kuburan. Falau naja aw salima ahadun minha la naja Sa'ad ibnu Mu'az. Seandainya ada yang selamat, salah seorang dari kalian, dari himpitan kuburan, maka yang layak untuk selamat, yang pantas untuk selamat adalah sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini meninggal dalam kondisi mati syahid. Ketika beliau meninggal dunia, arasnya Allah Jalla wa'ala bergetar. Saking baiknya ini orang. Saking bertakwanya ini orang. Sa'ad bin Mu'az. Ketika beliau meninggal dunia, 70.000 malaikat mendoakan beliau. Ditambah lagi malaikat-malaikat yang bekerjanya antara bumi dan langit. Yang bertugasnya antara bumi dan langit. Dan juga malaikat-malaikat yang ada di langit. Sesoleh Sa'ad bin Mu'az mendapatkan himpitan kuburan. Apalagi kita. Maka banyak-banyak kita meminta pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, ya, sahabat yang mulia, ya, Abu Ayyub, ya, Khalid bin Zaid radhiyallahu an, nama aslinya. Beliau bersama Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya habis memakamkan seorang anak kecil yang tentunya belum balik. Ya, an-nasabiyan dufina. Pernah ada seorang anak kecil yang dikubur. Kita tahu status anak kecil ketika meninggal dunia dan meninggalnya sebelum balik. Nasib dia di akhirat bagaimana? Masuk jannah, surga. Naam. Hatta orang tuanya apa? Kafir. Ketika Isra Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW ditampakkan surga. Di situ Nabi Muhammad SAW melihat ada seseorang yang tubuhnya tinggi. Nah,
Subhanallah, ada laki-laki yang tubuhnya apa? Tinggi. Beliau ada anak-anak kecil yang berlarian. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, itu laki-laki yang tinggi siapa? Kemudian anak-anak kecil yang berlarian di sekitar beliau itu siapa? Kata Jibril, huwa Khalilur Rahman, dia itu kekasihnya Allah Jalla wa'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian anak-anak kecil yang berlarian di sekitar beliau itu siapa? Itu anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik. Nabi Muhammad bertanya lagi, orang tuanya muslim apa kafir? Ada orang tuanya yang muslim, ada juga orang tuanya yang kafir. Artinya keyakinan kita, jika ada orang kafir, anaknya meninggal dunia, kemudian anak yang meninggal dunia tersebut belum balik, maka apa? Jaminannya apa? Surga. Cuma bedanya, kalau orang tuanya mukmin, si anak itu bisa memberikan syafaat dan pembelaan buat orang tuanya. Tapi anak si kafir ini tidak bisa memberikan pembelaan dan syafaat kepada kedua orang tuanya. Karena orang tuanya meninggal dalam kondisi apa? Kafir. Itu perbedaannya. Tapi nasib dia di akhirat, anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik, hatta orang tuanya kafir, posisinya dan tempatnya di mana? Di jannah, di surga. Rasulullah dan para sahabat habis menguburkan anak kecil yang belum balik tentunya. Setelah selesai menguburkan, Rasulullah berkomentar seperti ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Lau ablata ahadun min dhammatil qabri, la ablata hadas sabi." Seandainya salah seorang dari kalian ini bisa selamat dari himpitan kuburan, maka yang layak dan pantas untuk selamat anak kecil ini. Berarti menunjukkan kita semua apa? Mendapatkan himpitan kuburan tersebut. Dan itu peristiwa yang pertama setelah ruh itu dikembalikan ke tubuhnya orang mukmin. Komentarnya para ulama, Allah Jalla wa'ala menciptakan himpitan kuburan untuk orang mukmin. Ya, itu ada hikmahnya. Yang pertama untuk menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua untuk meningkatkan derajat dan martabat buat si mayit muslim. Kemudian yang ketiga adalah untuk ya menambah pahala buat mayit muslim. Durasi waktunya itu adalah sebentar. Setelah itu apa? Kembali dilapangkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Sakit iya. Menurut komentar sebagian ulama ya, bahwasanya sakitnya itu sebagaimana sakit yang dialami orang yang sakit ketika hidup di dunia ini. Wallahu a'lam bissawab. Itu masalah gaib ya. Kemudian setelah itu ya matanya terbuka. Ini peristiwa yang kedua. Yang dia alami adalah gelap gulita kuburannya tersebut. Subhanallah. Bagaimana caranya ikhwan? Agar saudara kita tersebut tidak mengalami gelap gulita di alam barzah, di alam kuburnya. Bagi kita yang masih hidup, bantuannya apa? Kita orang yang masih hidup ini bisa membantu saudara kita yang sudah meninggal dunia. Bantuannya adalah apa? Salah satunya ya, supaya kuburan saudara kita sama muslim terang benderang dengan melakukan sholat jenazah. Makanya antum kalau betul-betul bestie ya, betul-betul teman setia, teman yang grafik ya, yang dekat banget, maka pastikan antum bertakziah dan pastikan juga jenazah itu antum sholatkan. Dan pahalanya besar. Menyolatkan jenazah itu pahalanya apa? Besar. 1 qirat, bayangkan. Datang ke tempat takziah, kemudian kita menyaksikan ya, sampai disolatkan itu jenazah, maka dapatnya apa? Falahu qirat, 1 qirat. Paling kecilnya kata Nabi SAW seperti gunung Uhud. Subhanallah, likulli qiratin mislu Uhudin. Makanya antum harus bersemangat. Siapapun di antara kita ini yang duluan ya meninggal dunia, apalagi kita kenal dekat, subhanallah. Makanya saya perhatikan yang sering bertanya, saya ingat wajahnya. Kalau mereka duluan meninggal dunia, tolong infokan ya. Subhanallah, oh ini, oh Ami ini, Ami ini. Begitupun juga kalau saya duluan, tolonglah salatkan jenazah kita ya kan seperti itu. Nah, karena itu fadilahnya luar biasa.
Kita yang menyolatkan jenazah dapat 1 qirat. Kemudian ini syafaat buat siapa? Buat si mayit. Allahu Akbar. Pernah kejadian berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW, kebiasaan beliau habis melaksanakan salat wajib, beliau itu selalu menghadapkan wajahnya beliau ke hadapan para makmum. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Beristighfar dulu 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalal ikram. Baru beliau membalikkan tubuh beliau untuk menghadapkan wajah beliau ke hadapan wajah para makmum, para sahabatnya ridwanullah ajmain. Diperhatikan oleh Nabi SAW satu persatu sahabatnya. Nah, termasuk juga setelah sholat ya, Rasulullah suka memperhatikan ada seorang wanita yang sudah tua, tidak punya kerabat, tidak punya keluarga. Rasulullah kesian dengan itu perempuan. Saking kesiannya Nabi Muhammad SAW membuatkan kamar khusus di dalam Masjid An-Nabawi. Hari itu Nabi Muhammad SAW tidak berjumpa dengan itu perempuan. Padahal itu perempuan ditugaskan oleh Nabi SAW untuk cleaning service di masjid, untuk bersih-bersih di masjid. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, Fulanah ada di mana? Ya Rasulullah, kata para sahabat ya Rasulullah, tufiat al-barihah. Tadi malam meninggal dunia ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, afala kuntum adantumuni? Kenapa kalian kau tidak info kepadaku? Si Fulanah telah meninggal dunia. Ba'duhum saggaru amruha. Sebagian sahabat meremehkan urusan itu perempuan. Itu perempuan sudah tua, miskinah, fakirah. Orang miskin. Ngapain sih pakai cari-cari juga? Itu ibarat kita sekarang ini diinfokan di grup WhatsApp. Siapa yang meninggal dunia? Nggak dikenal ya. Siapa yang meninggal dunia? Orang miskin. Gimana Amu? Takziah nggak? Insya Allah ya. Insya Allah apa nih? Insya Allah kayaknya enggak sih ya. Tapi kalau yang meninggal itu tokoh masyarakat, ya pejabat atau orang yang dikenal ya, dikenal dengan kebaikannya bisa jadi ya kita katakan, atau orang kaya, subhanallah, kalau meninggalnya malam hari, datang juga di malam hari. Habis sholat subuh datang juga, ingin menunjukkan mana anak-anaknya. Ami datang ya, Ana datang ya. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Padahal bertakziahnya itu apa? Dapat pahalanya luar biasa besar. Ikhlas kita untuk apa? Untuk bertakziah. Kalau itu memang tetangga kita dan itu kita kenali, apalagi dia saudara muslim kita, mau fakir mau miskin, ya datang untuk takziah. Kalau perlu apa? Solatkan jenazahnya. Makanya untuk proses pengurusan jenazah itu, hatta meninggal di malam hari, kita katakan segera mandikan jenazahnya, segera kafani jenazahnya agar orang yang datang ya untuk bertakziah bisa langsung untuk menyolatkan apa? Jenazahnya. Karena bisa jadi besok dia nggak datang lagi. Syuf ya akhi, afwan ya. Ana minta izin besok nggak bisa datang. Kemana Ustaz? Ada tablik akbar di Masjid Imam Nawawi. Ana nggak bisa meninggalkan. Ya, dimarahin pengurus ana bisa jadi. Kan seperti itu. Nah, afwan besok ana mau keluar kota, minta maaf. Nah kalau belum disolatkan, kalau belum apa dimandikan, dikafankan, ya kita datang cuma sekedar datang mendoakan doang. Yang paling penting itu apa? Menyolatkan jenazahnya. Bapak-bapak ini kalah dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu Masya Allah untuk takziah ramai-ramai. Tapi satu kelemahan ibu-ibu itu. Jarang menyolatkan jenazah. Subhanallah ketika sudah ya dimandikan, dikafankan. Bu, silahkan ibu-ibu mau menyolatkan jenazahnya. Ustadz yang nyuruh padahal. Atau ustazah ada di situ juga. Subhanallah, dorong-dorongan dulu. Umi nggak mau nyolatkan. Enggak ya, nggak ada wudhu. Umi tinggal wudhu di situ. Subhanallah. Nah, kemudian kalau ditanya, nggak nyolatkan. Lagi dapat. Kita perhatikan dapat apa? Sudah tua begini. Subhanallah, la haula wala quwwata. Ibu takziah, usahakan menyolatkan jenazah. Pahalanya besar.
1 qiraat. Ibu-ibu kayak kelebihan pahala aja. Subhanallah. Malah demannya ibu-ibu itu apa? Aku pingin lihat jenazahnya gimana ya. Ya Allah, ibu suami orang, Bu. Akhirnya subhanallah, istrinya berpikir yang macam-macam. Ini orang pingin lihat suami gue. Emang kenapa ya? Jangan-jangan suami gue kawin sama dia nih. Kan begitu jadinya. Sudahlah ibu-ibu. Jangan kepo dan pudul ingin melihat wajahnya si mayit. Ngapain sih? Gak ada faedahnya. Gak ada manfaatnya. Termasuk antum juga ya bapak-bapak. Yang meninggal memang teman antum. Subhanallah. Ya, yang meninggal memang teman antum. Kebetulan istrinya masih muda. Antum modus banget ingin ketemu istrinya. Mau ngapain? Anak pengen ketemu istrinya dan pengen mengucapkan takziah. Doakan aja. Subhanallah. Coba kalau temannya yang tua, yang sudah meninggal dunia. Kebetulan istrinya jidah-jidah nenek-nenek. Gak bakal mau ketemu. Modus banget itu. La haula wa la quwata illa billah. Jelas ya? Subhanallah. Nah, Rasulullah marah ketika dikatakan seperti itu. Meremehkan urusan saudara muslim. Emang kenapa? Fakir kah? Miskin kah? Apakah? Aku ingin menyolatkan, kata Nabi SAW. Bukan begitu ya Rasulullah. Tadi malam meninggalnya. Kami khawatir jika info kepada antum menyibukkan antum dan menyusahkan antum. Kalau begitu kata Nabi SAW, duluni ala kubriha. Tolong tunjukkan aku di mana kuburannya. Diantarkan oleh para sahabat ke pemakaman Baqi. Ini kuburannya. Subhanallah. Kemudian apa? Rasulullah SAW menyolatkan jenazah di kuburan tersebut. Kata Ustadz nggak boleh sholat di kuburan. Benar. Sholat yang ada ruku dan sujudnya. Kalau sholat jenazah, ada nggak ruku dan sujudnya? Tidak ada. Cuma 4 kali takbir. Takbir yang pertama, membaca surah Al-Fatihah. Ta'awud dan Al-Fatihah. Takbir yang kedua, membaca salawat Nabi SAW. Takbir yang ketiga adalah berdoa dengan tulus ikhlas. Kalau perlu dipanjangin. Ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa'aqim nuzulahu. Kemudian takbir yang keempat, boleh doa boleh tidak. Cuma afdalnya berdoa. Doanya sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajarahu wa la tubtinna ba'dahu. Allahumma gfir lana walahu. Baru salam. Salamnya boleh 1 kali, boleh 2 kali. Kalau salam 1 kali, itu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Jalur hadis dari jalurnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, hadis dari jalurnya Abu Hurairah. Kalau salamnya 2 kali, itu hadis dari jalurnya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Kalau kita ada di Mekah dan di Madinah, salamnya cuma 1 kali. Tapi kalau kita di sini, salamnya 2 kali. Dua-duanya benar. Yang satu hadis Abu Hurairah, yang satunya lagi hadis ya atau hadis dari jalurnya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Setelah selesai menyolatkan jenazah, Nabi Muhammad berkomentar seperti ini. Inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuni-penghuninya. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia menerangi ini kuburannya dengan doa yang kita baca di salat jenazah tadi itu. Dengan kita salat jenazah tersebut bisa apa? Menerangi kuburannya si mayit. Makanya jangan bakhil untuk menyolatkan jenazah. Antumnya dapat 1 qiraat. Ya, kemudian manfaat juga buat siapa? Buat si mayit. Kadang nanya dulu. Ketika di masjid yang sifatnya kita jarang-jarang ke masjid itu. Tahu-tahu ada jenazah. Antum main ba'diyah saja langsung. Setelah itu meninggalkan. Tidak mau ikut serta salat jenazah. Kadang menanya dulu. Siapa yang meninggal? Si ini. Nggak kenal. Ngapain pakai menyolatkan? Astaghfirullahaladzim. Ya kayak kelebihan. Ya Allah pahala aja. Mau kenal nggak kenal. Di Mekah ada yang kenal antum? Siapa yang meninggal? Di Madinah ada yang kenal antum? Siapa yang meninggal? Kenapa di sini nggak mau? Subhanallah. Malah kita ini setiap hari kalau perlu mencari tempat-tempat yang di mana di dalamnya ada sholat jenazah. Mencari masjid yang ada apa? Pelaksanaan sholat jenazah. Untuk apa? Nambah pahala.
Apalagi itu keluarga kita yang meninggal dunia. Apalagi teman dekat kita. Apalagi satu yayasan. Apalagi satu organisasi. Apalagi satu perhimpunan. Ya Allah, kalau nggak datang kelewatan. Batalkan kajian saat. Ya, batalkan kajian. Naam. Sudah, libur dulu syugul. Libur dulu. Subhanallah, nggak habis-habisnya. Ya, subhanallah. Kejar-kejar dunia ini nggak habis-habisnya. Sampai kapan? Kita berharap disolatkan jenazahnya orangnya banyak. Ya, kalau ya kita katakan kalau bisa 100 orang. Dalilnya apa? Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi." Tidaklah seorang mayit muslim meninggal dunia kemudian disolatkan sebanyak 100 orang dari kalangan kaum muslimin yang dimana mereka berdoa kepada Allah Jalla wa ala, terutama di takbir yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu. Sampai-sampai perawi hadis ini mengatakan, subhanallah, atamanna an akuna dzalikal mayyit. Aku berharap aku yang meninggal dunia. Saking luar biasanya doa takbir yang ketiga ini. Subhanallah. 100 orang yang menyolatkan dengan tulus ikhlas dia berdoa, maka itu syafaat buat si mayit. Itu yang mengakibatkan si mayit diampuni dosa-dosanya. Itu yang membuat si mayit lapang kuburannya. Itu yang membuat si mayit kuburannya terang benderang. Itu yang membuat si mayit Allah Jalla wa'ala bukakan pintu yang mengarah ke surga. Sehingga si mayit merasakan aroma wanginya surga. Allahu Akbar. Nah, siapapun yang meninggal dunia, subhanallah, makanya diinfokanlah ya. Kalau antum duluan, tolong diinfokan. Kadang ustadz nggak paham, ya meninggal. Yang mana Ami? Yang biasa bersandar itu loh. Hah? Yang mana? Oh itu, la haula wala quwata illa billah. Meninggal. Kapan? Allahu Akbar. Orang baik itu. Itu biasanya Ami habis kajian dia nanya anak. Oh ya. Allahu Akbar. Baik tuh orang. Nah, kuburannya di mana? Di Kober sini. Ada yang bisa ngantar enggak? Ada. Tuh, ada yang ngantar. Kita datang di sana. Kalau memang betul-betul besti kan? Baik, seperti itu. Sebagaimana Rasulullah tadi mendatangi itu kuburan untuk menyolatkan jenazah tadi. Makanya teman-teman kita itu kan sebagian ada malas ke tempat takziah. Subhanallah. Di mana meninggalnya? Di Kurukut. Di mana dikuburnya? Di Karet. Anda menunggu di Karet aja deh. Iya kan? Nggak ada masalah. Tapi antum cuma dapat 1 qirat doang. Nah, ketika antum datang juga ke pemakamannya, sholatkan jenazahnya. Kapan Ustadz? Kalau misalnya dikasih kesempatan sebelum dikuburkan, sholatkan. Ketika sebelum dikuburkan. Tapi kalau sudah dikuburkan, maka kita katakan apa? Sholatkan setelah dikuburkan itu. Kadang kan kita terlambat. Sudah dikuburkan, sudah start. Tapi jamaah, siapa yang ingin menyolatkan jenazah ini? Biasanya kalau satu menyolatkan, semuanya pada ikut tuh. Kadang malu-malu tuh. Ya, untuk menyolatkan jenazah. Padahal pahalanya besar. Kalau antum memang baik sama dia, kalau antum memang betul-betul menganggap teman antum itu luar biasa ketika hidupnya, maka pastikan kita semua ini menyolatkan jenazah. Seperti itu. Kalau tidak ada 100 ya 40 lah. Ya, kata Nabi di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafahumullahu fi. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian disolatkan 40 orang dari kalangan kaum muslimin, yang dimana 40 orang ini tidak pernah menyekutukan Allah Jalla wa'ala, tidak pernah melakukan perbuatan dosa syirik, ya, maka dipastikan Allah Jalla wa'ala akan menerima
permohonan syafaatnya mereka untuknya. Artinya doanya orang yang menyolatkan jenazah yang jumlahnya 40 orang tadi dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Diampuni dosanya si mayit, diberikan rahmat oleh Allah Jalla wa'ala, dicahayai kuburannya oleh Allah Jalla Jalaluh, dilapangkan kuburannya, ditampakkan surga untuknya, dimudahkan hisabnya hingga masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Apalagi 3 sop ya. Subhanallah. Makanya untuk sop salat jenazah itu tidak mesti harus full. Syukur kalau full ya. Tapi kalau misalnya jumlahnya tidak sampai full, yang penting kita bikin apa? 3 sop. Seorang mayit yang disolatkan 3 sop, kata Nabi SAW apa? Ya, faqad wajabat lahul jannah. Maka wajib dia untuk mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Dan syarat yang paling utama yang menyolatkan jenazah itu tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Untuk dosa yang lain kemungkinan masih ada kan. Masih merokok iya, masih main domino iya. Tapi istri yang sekarang bukan hasil memelet kan? Enggak. Ya subhanallah. Kemudian itu mertua kasih tanah bukan hasil menyihirkan. Oh enggak. Kan seperti itu. Berarti dia tidak berbuat syirik. Seperti itu. Ya. Tapi dosa yang lain masih lah. Ibu-ibu masih kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir, sulam alis. Gimana salat jenazah? Insya Allah ya diterima oleh Allah Jalla wa'ala doa-doa yang dilantunkan di takbir yang ketiga dari salat jenazah. Dan itu yang membuat apa? Terang benderang kuburan si mayit muslim tadi. Nah, silakan azan dulu. Tapi ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Itu peristiwa yang kedua ya. Yang pertama, ruh dikembalikan ya ke tubuh orang mukmin atau ke jasadnya orang mukmin. Ya, itu peristiwa yang pertama. Kemudian peristiwa yang keduanya ya, dia mengalami apa? Mengalami himpitan kuburan. Kemudian setelah itu ketika matanya mulai terbuka, dia mendapatkan kuburannya dalam kondisi apa? Gelap gulita. Bisa terang benderang dikarenakan ya doa. Kemudian salah satu yang paling utama adalah salat jenazah yang dilakukan oleh saudara muslim. Nah, ketika subhanallah, ketika sudah mulai terang, itu awalnya itu seperti matahari tenggelam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza dakhala al-mayyitu al-qabra, apabila mayit telah masuk kuburan, musilatis syamsu inda gurubiha, maka digambarkan seakan-akan matahari sedang terbenam. Yam payajlisu yamsau ainaihi wa yaqulu da'uni usalli. Ketika mulai ya dibuka terang ya dengan seperti tenggelamnya matahari, si mayit muslim ini sudah melihat kedatangan Munkar dan Nangkir, dan dia sempat duduk dan mengucek-ngucek kedua matanya sambil berkata, tolong ya, aku pingin sholat maghrib dulu. Kata Munkar dan Nangkir, ini sudah nggak di alam dunia lagi, ini sudah apa? Sudah di alam akhirat, sudah di alam barzah, tidak ada kewajiban yang berkaitan tentang masalah ibadah salat sekalipun. Subhanallah. Dan kemudian hingga nanti terang benderang. Nah, nanti proses ya yang selanjutnya adalah bagaimana Munkar dan Nangkir itu masuk ke kuburan mayit muslim. Dan ingat, Munkar dan Nangkir itu bukan namanya ya. Itu sifat yang ada pada 2 malaikat yang menanya ya 3 pertanyaan kepada mayit, termasuk mayit muslim. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ya, Munkar, Nangkir. Munkar itu kan sesuatu yang diingkari. Nangkir juga seperti itu. Ya, Nangkir itu ya sesuatu yang ingin kita jauhi. Maksudnya apa? Subhanallah, digambarkan wajahnya Munkar dan Nangkir itu sangat menakutkan. Aswadani arzaqani, hitam kebiru-biruan. Allahu akbar. Ya,
Sangat menakutkan. Apalagi kalau sudah datang ke mayit kafir. Itu sungguh apa? Sangat menakutkan. Karena nanti ada tambahan buat mayit kafir ya. Ada lagi malaikat yang datang, digambarkan wajahnya sangat menakutkan, buta kondisinya, kemudian tuli, kemudian bisu, di tangannya itu ada mirzabah, ada tongkat besi. Tuh kalau tongkat besi itu dipukulkan di salah satu gunung yang ada di muka bumi ini, seketika itu gunung jadi pasir. Saking luar biasanya ya, siksa dan azab kubur tersebut. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan ya peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan di alam barzah dan di alam kubur ya. Wallahu alam, ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.